3. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali duduk bersama di majlis yang penuh keberkahan, yang insya Allah tidak diragukan lagi bahwa malam hari ini begitu banyak limpahan rahmat yang Allah turunkan kepada kita semua. Mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mudah memahami ilmu agama dan mudah untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membaca tentang fikih hadis. Ya, kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Ya, mana kita baca ini syarahnya dari kitab Bulughul Maram, yaitu Ibanatul Ahkam, karya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, bapaknya Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya umun nasa wa huwa a'ma, rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa nahuhu li Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, menjadikan pengganti sapa Nabi ibna ummi maknumin ing Ibnu Maktumin. Nah, jadi di ini itu kalau ngartiin biar gampang begitu, kalau dia mah biar kagak kegok ya. Istakhlafa ibna ummi maktumin ya umun nasa wa huwa a'ma. Jadi hadis ini menerangkan tentang Rasul pernah menjadikan pengganti Ummu Maktum. Siapa itu Ummu Maktum? Berdiri aja. Ummu Maktum adalah sahabat Nabi yang matanya buta. Ummu Maktum ini pernah menjadikan Rasul ini pernah menjadikan Ummu Maktum sebagai imam pengganti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di saat Nabi berhalangan. Ya. Maka hadis menerangkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, Nabi menjadikan pengganti ibna ummi maktumin ya umun nasa, mengimami Ummu Maktum an-nasa, manusia, wa huwa hale utawi Ummu Maktum a'ma iku buta, dalam keadaan buta. Ini luar biasa bahwasanya kita tahu kalau imam ini nggak sembarangan gitu kan dalam sholat, harus dia paham fikihnya. Nah, kok Ummu Maktum ini bisa dijadikan sebagai imam? Ya Nabi lebih tahu karena beliau ini adalah orang yang faqih, paham tentang agama, tentang syariat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud wa nahwuhu, dan seumpama mereka atau selain daripada mereka, li Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu ta'ala. Kagaknya. Mana center no.
Tajuzu imamatul a'ma fi min ghairi karahatin idza kana mu'taniyan bi amrin najasati muhafadzon alal adabi faqihan. Diperbolehkan orang yang buta itu menjadi imam. Penjelasannya, diperbolehkan orang yang buta tidak melihat menjadi imam di dalam sholat. Min ghairi karahatin, bahkan tidak makruh hukumnya. Boleh-boleh saja. Idza kana mu'taniyan, kalau memang dia bisa memperhatikan, ya teliti bi amrin najasati, perkara-perkara najis. Sekalipun dia buta, tapi dia lebih berhati-hati daripada yang namanya najis. Nah ini juga buat kita nih. Kadang-kadang kita melek bisa lihat sholat kita agak paham tentang najis ya. Kita kagak paham tentang najis. Ini maaf nih, kita buka aja nih. Masjid bagus-bagus ya. Berlomba-lomba bangun masjid bagus-bagus, betul nggak? Ternyata kamar mandinya tidak memungkinkan atau tidak menjamin bahwa air yang dibuat untuk bersuci itu suci. Contohnya, kamar mandinya yang ada WC, dia nongkrong di WC, kemudian di depannya ada ember. Kalau embernya tinggi, ini embernya pendek. Kira-kira kalau dia buang air besar, kencing, nyemprat nggak kak ini? Nyemprat nggak kira-kira? Nah ini perlu diperhatikan. Ya kalau kita dapati kemana-mana terus buang air kecil, kita mau sholat, itu pasti najis tuh. Nggak mungkin nggak najis, pasti najis itu. Kenapa? Karena jongkoknya dia saja ketika di WC mau buang air besar, otomatis pasti buang air kecil juga kan, kencing kan. Berarti ini prak dia ke ember yang ini. Nah terus dia pakai lagi buat cebok. Kira-kira suci apa jadi najis? Malah jadi najis. Ini perlu diperhatikan. Ya. Kemudian ketika kita buang air juga, saat kita ingin istinja di atas WC itu, pasti ada apa namanya? Air yang di WC itu jatuh dari air di atas ke bawah, kena ke sini. Nyiprat kan? Ini najis, hati-hati. Ya. Ibadah kita harus kita perhatikan. Ummu Maktum ini adalah sahabat yang walaupun buta tapi selalu memperhatikan dari kesucian, bersuci dari hal-hal yang najis yang dapat mencegah sahnya sholat. Ummu Maktum, Nabi lebih tahu, maka beliau menjadikan Ummu Maktum sebagai imam. Ya, hati-hati. Kemudian juga ketika kita buang air saat mau istinja juga, ini yang perlu kita perhatikan, jangan dari bawah dulu digeser. Kemaluan kita dulu, kita siram dulu. Kenapa? Kan saat kita begini ini jatuh netes nih, kena gayung, ya kan? Usahakan kemaluannya dulu yang disebor. Ya, jangan langsung bawah begini, nanti ini kena sipratan air begini, jatuh lagi ke gayung. Ya, Nabi sudah menegaskan kepada kita ada dua sebab orang disiksa dalam kubur. Yang pertama, dia tidak memperhatikan kesuciannya untuk ibadah. Yang kedua, namimah, tukang adu domba. Makanya dia disiksa di dalam kubur. Nabi waktu berjalan di pekuburan melihat ada orang disiksa di dalam kubur tersebut. Sehingga sahabat bertanya, sebab apa orang ini disiksa di dalam kubur? Dua, dia tidak memperhatikan kesucian untuk ibadahnya. Yang kedua, dia suka ngadu domba, makanya Allah siksa dia. Ya, nah kita yang melek kadang-kadang tidak pernah memperhatikan najis atau tidaknya. Ya, nah yang kalau kemana-mana kebelet kencing sampai enggak cebok lagi, jangan sampai nanti sholat kagak dibersihin. Ya, harus dibersihin. Aduh kebelet kencing. Orang kalau udah kebelet kencing di mananya jadi. Betul ya?
Kencing gimana ada? Kayak bapak kita yang nggak ke jalan-jalan. Gimana aja jadi. Ya itu nanti kalau dia nggak cebok karena nggak ada air, nanti saat mau sholat dia ke kamar mandi dibersihin kemaluannya, dan celana dalamnya udah najis tuh. Udah kena najis. Lepas dong. Ya ganti, atau kalau mau diganti ya dibasahin, dia cuci yang kena najisnya, ya tembus juga ke celana itu. Ya, tolong diperhatikan ini buat kita, jangan sampai kita nih nanti udah capek-capek ibadah ternyata nggak ada nilainya di hadapan Allah karena tidak memperhatikan kesucian. Nah, umum makmum ini sahabat yang Rasulullah jadikan sebagai penggantinya di dalam sholat karena beliau berhalangan Rasulullah, karena beliau ini dikatakan tidak kana mu'tanian bi amrin najasati muhafadzon, menjaga al adabi faqihan, orangnya faqih ya. Faqih itu dia ahli fikih, tahu agama, tahu syariat, tahu hukum-hukum tentang ibadah. Kemudian waktu rohu imamatuhu idalam yakun kadzalika. Nah, kalau orang yang melek selain dari imam makmum tadi, bagaimana? Waktu rohu imamatuhu idalam salah. Waktu rohu imamatuhu idalam yakun kadzalik. Tapi kalau orang itu buta dimakruhkan jadi imam kalau dia tidak memperhatikan najisnya. Loh, kita mau sholat ragu-ragu, ini orang sholat tuh selama kita tidak tahu ini orang yang jadi imam kena najis atau bukan najis tidak, kita sah-sah aja. Kalau tahu baru lain urusannya ya. Waqad istakhlafa sallallahu alaihi wasallam ibnu ummi maktumin ala al-Madinah talata asyarata marratan. Nabi menjadikan Ummu Maktum sebagai imam sholat saat beliau berhalangan sebanyak 13 kali. Sebanyak 13 kali mengimami sholat. Ya, sebab apa? Fakana khalifatan fi sholati, beliau Ummu Maktum menjadi pengganti di dalam sholat. Ya, pengganti Nabi dalam sholat, saya mengimami sholat. Alasannya karena Nabi waktu itu 3 kali menjadi imam sholat. Fi ghazwatil Abwa, beliau perang, banyak peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah tidak bisa mengimami di kota Madinah. Kan Ummu Maktum gak ikut perang kan, karena mati buta kan. Ketika Rasulullah pergi perang bersama para sahabat, maka yang dipinta untuk menjadi imam adalah Ummu Maktum. Jawazu imamatil a'ma qol asy-Syafi'i al-a'ma wal basir fi dzalika sawa'un li wujudi fadilatin li kulli wahidin minha fal a'ma fadilatuhu la yura ma yalihi. Bolehnya orang buta menjadi imam, ya, menurut Imam Syafi'i wal Asy-Syafi'i al-a'ma wal basir, orang buta dan orang yang melek bisa lihat, fi dzalika dalam itu semua sawa'un li wujudi fadilatin, baik memiliki kelebihan, adanya kelebihan likulli wahidin minha, dari keduanya, salah satu keduanya, baik yang buta ataupun yang enggak buta. Ya, kalau jadi imam masing-masing punya kelebihan ya. Kelebihan maksudnya antara kelebihan dari apanya, apakah karena hafalan Qur'annya, ya kan, atau karena yang lainnya, masing-masing punya kelebihan. Fal a'ma fadilatuhu la yura ma yalihi. Kalau orang buta tadi dia tidak bisa melihat keutamaannya karena dia tidak mengetahui apa-apa yang ada sekitar. Wal basir fadilatuhu ayyajtaniban najas, sampai dia orang yang buta tadi tidak tahu kan najis, misalnya ada sesuatu yang tidak bisa dia lihat, dia tidak tahu. Cuman tadi kalau Ummu Maktum memperhatikan, kalau dia beristinja, dia menjaga bagaimana istinjanya dia biar bersih gitu kan. Tapi kalau sekeliling dia mungkin dia nggak lihat gitu kan, ada kotoran, ada apa. Tapi kalau Ummu Maktum ketika dia beristinja, istinjanya benar-benar dia, mungkin nggak kayak kita, dia istinjanya benar-benar. Kita udah belajar bab istinja ya, udah lewat ya, istinja dengan batu atau dengan air ya kan, udah dibahas waktu awal-awal kita kumpul dulu kan ya, untuk bab-bab awal itu kan udah dibahas. Nah, Ummu Maktum seperti itu, walaupun beliau nggak lihat, tapi saat beliau ini istinja, cebok, bahasa kita istinja,
Itu diperhatikan banget. Ini kalau ketika istinja agar nggak kena kain sarungnya bagaimana, agar tidak kena nyiprat yang lainnya bagaimana. Ini umat tuh sangat memperhatikan ini. Itu kalau cebok tuh cukup helmnya doang apa ya sama batangnya Pak? Ya, renanya kok. Biasanya kita ekstrimnya cuma helmnya doang ya. Kalau batangnya nyeprat gitu loh. Yang wajib itu yang keluar dari helmnya aja. Iya, helmnya aja berarti ya. Tapi kalau pengen dibahasain semua silakan dah. Oh, manis sekali ya. Bukan helm kepala. Oh, saya helm bolong. Gagang pacul lah, gagang pacul. Oh, ganjel toh. Kepala kok gandul gitu kan ya. Makanya wajar kalau orang yang buta tadi semacam maktum dijadikan imam oleh Rasulullah karena beliau lebih hati-hati dalam perkara najis. Ya tadi katakan kalau mungkin najis yang ada di depan dia nggak bisa ngelihat. Capek. Makanya keutamaannya di situ dia. Bayang. Ya. Wal basir fadilatuhu ayyajataniban najasati. Sedangkan orang yang melek yang bisa melihat itu keutamaannya adalah dia bisa menjauhi najis. Itu ada najis tuh, ya kan? Di situ keutamaan. Jadi di antara yang buta dengan yang melek sama-sama punya kelebihan. Yang buta semacam umum maktum dia dijadikan sebagai imam oleh Rasulullah sebagai pengganti dalam sholat karena umum maktum ini sangat teliti di dalam beristinja. Ya, walaupun dia nggak bisa lihat ada najis di sekitar dia, namun ketika dia buang hajat, istinjanya benar. Ya, nah sedangkan orang yang bisa lihat, kelebihannya dia bisa menjauhi najis yang ada di sekitar dia, karena dia bisa lihat, kayak gitu. Ya, paham? Wa qala jumhur bi uluwiyatil basir lil imamati li annahu agdaru ala istiqbalil kiblati bijtihadin wa agdar ala ijtinabin najasati. Terus bagaimana lebih afdol mana? Lebih bagus mana? Lebih utama mana? Orang yang buta atau orang yang melek bisa lihat untuk dijadikan sebagai imam? Maka jumhur ulama di sini mengatakan wa qala al jumhuru bi uluwiyatil basir. Yang lebih utama itu adalah orang yang bisa melihat untuk dijadikan imam. Kenapa? Li'annahu aqdaru. Li'annahu aqdar. Karena orang yang melek tadi itu dia mampu bisa melihat alas istiqbal kiblati, arah kiblat dia bisa tahu. Kalau orang buta kan nggak bisa tahu kan? Arah tong kiblat kemana? Ya. Mesti nanya dulu kan sama orang. Oh ke sono toh, kalau gitu juga sounding kan enggak? Enggak kan, kudu badan gini dulu tuh kalau ngesan sama kiblat no. Ya kan? Fotonya nggak kelihatan. Gila. Jauh, mana-mana ada segala lor. Orang dulu begitu ngomong ngetan lor ini orang sekarang nggak ngerti ya. Ya orang dulu berarti bukan orang sekarang. Coba Anda kan disuruh dah. Tong, beliin gua rokok di warung warung yang mana yang bilang lor sono. Nah, bingung dia kan. Tuh, belaki dulu. Belakang dulu. Kenapa bingamen? Ya udah. Belaki dulu. Ya, jadi orang yang bisa melihat ini lebih utama dari untuk menjadi imam daripada orang yang buta. Alasan tadi karena dia mampu melihat arah kiblat. Ya, bijtihadin, dengan ijtihadnya dia. Lah orang buta mana bisa dia melihat kiblat di mana? Nah, karena kita nih tahu arah kiblat sono, udah sono. Sekarang orang buta mau sholat di sini. Paling nanya kan sama kita, sekalipun kita tunjukin ini juga gak ngeliat. Kudu badan dulu kita gini, kong ke sana kong. Puter ya. Putar dulu, udah sini kong. Jangan berubah lagi ya, udah begini nih, sini udah ke arah kiblat dulu itu. Ya kan? Orang buta nggak ada yang bisa ditanya gimana sholatnya. Orang buta, Kiblatnya nggak ada yang bisa ditanya, nggak ada orang gitu maksudnya. oh ijtihad dia berarti. Ya, nanti kalau ada yang ngasih tokong salah kiblatnya, ya diulang sholatnya. Wajib diulang sholatnya. Wa aqdaru ala bin najasati, dan dia juga orang yang melek tadi yang bisa lihat itu lebih mampu untuk menjauhi najis yang dia lihat. Kalau orang buta nggak mampu karena dia ngelihat kan. Mungkin dia jalan bisa nginjek coklat ya. Gue nanti coklat dulu ya kan. Dulu injak.
Tapi kalau nginjek tai ke rumah berasa. Ya kalau di tai. Tapi kalau kayak onta iya. Orang minggir. Donat itu donat injek ya donat. Donat ya. Makanya perbedaan antara kalau kita bicara kan tadi orang buta. Kalau orang gila kan donat sama tai aja dia nggak bisa bedain. Betul nggak? Kata siapa? Karena saya tahu. Pokok yang enak apa yang nggak tahu. Jadi itu mau saya sebutin. Kesini kita tahu tuh dia minta rokok ke warung. Jadi kalau orang gila membedakan mana donat mana tai ini dia nggak tahu. Ketika dia dapetin ada anuan, wah ini donat kata dia kan orang gila. Wah donat ini. Orang gila kan pas deketin, wah tai ini maksudnya. Gak jadi dimakan namanya gak jadi. Dia tinggal tuh orang gila tadi. Dia pergi jauh. Udah jauh banget udah 2 kilo. Dia pikir lagi kayaknya mah donat tadi dia balik lagi tuh orang gila. Balik lagi tuh orang gila. Karena dia lapar kan bermakan. Jalan. Udah 2 kilo siang. Udah 2 kilo jalan tuh balik lagi. Kadang-kadang Wah iya ini mah bukan donat, tai pergi lagi. Yang warasnya kayak orang gila, tahu pegang tai malah dicium. Tai segala. Orang waras juga kayak gila. Tahu pegang tai. Ya orang gila kan begitu. Dia pergi lagi tuh orang gila tuh. Udah jauh lebih dari 2 kilo nih. Taruhlah udah nyampe Cikarang ya. Namanya orang gila kan ya. Balik lagi. Iya kayaknya mah tadi donat gitu kata orang gila. Kayaknya mah tadi donat kan. Balik lagi dia. Baru ingat dia. Balik lagi untuk memastikan ini donat atau tai. Dicemek sama dia. Setelah jemek dijilat. Wah iya tai. Untuk belum gue injak katanya. Padahal udah dijilat. Penasaran dia itu. Oh iya tai. Untung belum gue injak. Padahal udah gila sama dia kan. Ngomongnya belum diinjak tuh orang gila ya. Udah masalah tainya. Nah itu tentang keutamaan Ummu Maktum ini adalah sahabat yang dulu pernah minta keringanan sama Nabi. Ya Rasulullah, aku ini tidak bisa melihat. Untuk jalan ke masjid saja tidak tahu arahnya. Apakah ada keringanan untukku untuk tidak sholat berjamaah? Kata Ummu Maktum. Kata Nabi lah. Akhirnya Ummu Maktum sholat ke masjid itu dikasih tambang. Jadi jalan itu ke masjid apa namanya pakai tali gitu. Ada tali untuk bisa sampai ke masjid. Saking besarnya padilah keutamaan sholat berjamaah. Jadi Ummu Maktum. Paham ya? An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya idza ata adukumus sholata wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imami. Nah ini kalau kita sholat ketinggalan masbuknya jadi imam masbuk ya, ikutin bagaimana imam sholat. Kata Nabi, apabila salah seorang dari kalian datang untuk melaksanakan sholat, hendak melaksanakan sholat wal imamu ala halin, ketika itu kita mendapati posisi imam seperti ini nih, ruku atau sujud atau bagaimana, falyasna kama yasnaul imam, maka lakukan kerjakanlah sebagaimana yang imam kerjakan. Dan kemarin sudah dibahas gambaran kalau makmum masbuk bisa mendapatkan rakaat imam itu saat imam lagi sujud, kita datang menjadi makmum, itu kita takbir langsung buru-buru sujud, takbiratul ihram dulu, ruku. Imam lagi ruku, kita datang, udah buru-buru takbiratul ihram, langsung takbir untuk ruku lagi, nggak usah baca apa-apa. Ya, kita dapat hitungan rakaat di situ. Nah kalau tahu imam udah ruku imam udah tidak kita baru ruku, nggak dapat itu hitungan rakaatnya. Tapi niat aja dulu. Udah niat takbir sambil dalam hati niatnya Allahu Akbar gitu kan. Langsung Allahu Akbar langsung ruku. Nggak usah baca apa-apa udah. Ya, udah dihitung sama udah dihitung dapat rakaatnya dia. Iya, rakaat itu rakaat. Innama ju'ilal imamu liutima bihi payam bagi lil makmumi ayanduma lil imam fi ay juz'in kana min ajza'i salati qa'iman aw rakiyan aw sajidan tahqiqan li ma'na al-ibtida'i amtithalan lima ja'a fi sunnati. Jadi imam ini dijadikannya imam ini untuk apa ya? Diikuti oleh makmum. Maka sebaiknya seyogyanya sebaiknya lil makmum bagi makmum yang tadi jadi mengikuti imam
Ayandumil imam itu apa namanya? Kumpul ngikutin gerakan imam. Fi ayyi juz'in kana min ajza'i sholati qa'iman aw raki'an aw sajidan. Kalau imam diri, dia lagi diri, imam ruku, dia ruku, imam sujud, dia sujud. Tahqiqan untuk memastikan limaknal iktidai bahwa makmum itu wajib hukumnya untuk mengikuti gerakan imam. Wamtithalan lima ja'a fi sunnati untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Amal i'tidadu fadzalika amrun akhirun fa huwa la yu'tad bi rak'atin illa idza adraka al-imamu fi rak'ati qabla ay yarfa'a min ruku'. Itu tadi gambarannya. Adapun hitungan rakaatnya, makmum tadi dapat dengan rakaat dengan imam atau enggaknya, ya, bahwa la yu'tad bi rak'ati, enggak dapat makmum masbuk tadi hitungan rakaat bersama imam illa idza adrakal imama fi rak'ati, terkecuali kalau makmum tadi mendapatkan imam di rakaat pertama qabla ayyarfa'a minar ruku, sebelum imam bangkit daripada ruku. Ya, jadi ketika ini gambarannya apa namanya? Makmumnya masbuk telat gitu. Itu masbuk itu telat ya. Allahu Akbar nih. Imam udah ruku begini kan. Allahu Akbar. Nah, kita datang. Udah kita langsung masuk takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir intiqal Allahu Akbar, waktu untuk perpindahan langsung ke ruku. Itu dapat hitungan rakaat. Tapi kalau nggak begitu, imam udah i'tidal dia baru ikut ruku. Nah, ini Allahu Akbar, imam ruku. Kita datang sibuk udah takbir, sibuk dulu baca iftitah, Fatihah dihabisin gitu kan. Fatihah udah habis, imam bangkit dari ruku, i'tidal, baru dia ruku. Nah, ini nggak dapat hitungan rakaat. Nggak dapat hitungan rakaat. Jadi itu Al-Fatihah semuanya tanggung imam, udah tanggung imam semua. Ya. Kita ikutin apa yang imam lakukan dalam sholat. Imam lagi ruku, kita langsung ikut ruku gitu. Paham ya? Dua hadis kita bahas ya sedikit ini, mudah-mudahan kita bisa pahami, kita bisa mengerti, dan kita bisa mengamalkannya. Ya, yang ngantuk paham. Udah ada yang ada belum? Ada depan saya. Mana? Rasulullah. Oh, belum dikit ya. Mau Dulu ada kisah raja yang nggak bisa tidur, cari orang yang bisa buat dia tidur, bakal dikasih hadiah. Bingung kan? Akhirnya dia datang ke suatu tempat, ditemukan ada seorang pemuda sedang mengampak. Setelah suruh ngampak, capean dia tidur. Kalau di manis nggak perlu. Pokoknya asal ngaji udah ngantuk ya. Asal ngaji udah ngantuk. Baca Quran baru selebar udah ntar selesai Al-Fatihah, habis itu ilahana, udah tuh hilang ngantuk itu. Ya hilang. Harap bersabar, emang begini majelis, emang kalau kebaikan begini. Ngantuknya kagak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ilahana
Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rifatar rajat, Allahumma ya rafi'al darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya arhamar rahimin, wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.